Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan karena kemurahannya dan karena kesetiaannya kepada kita sampai kita bisa menginjakkan kaki di tahun 2025 ini. Saya percaya itu semua kasih karunia Tuhan, bukan karena gagah, bukan karena kekuatan kita, tapi hanya oleh karena kasih dan kemurahan. Beberapa kesaksian-kesaksian tadi yang kita dengar berbicara tentang pergumulan-pergumulan yang dialami sepanjang tahun 2024. Ya, tapi doa saya saudaraku, biar kita bergumul, ya banyak halangan, banyak rintangan yang kita temui sepanjang tahun 2024. Tapi 2025 ini menjadi tahun kebangkitan buat kita semua. Amin. Menjadi tahun kebangkitan semua. Tidak ada yang menghalangi kita, tidak ada yang bisa menghalangi pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, tapi satu syarat, kita terus taat kepada Tuhan. Memang dunia ini gudang masalah. Di mana-mana ada masalah. Di benua sana ada masalah. Di Amerika ada masalah. Di mana-mana ada masalah. Tapi tergantung kita bagaimana menilai masalah itu. Kalau kita gara-gara masalah, ini kayaknya Tuhan udah nggak sayang sama saya ini. Kadang-kadang ini kutuk ini. Itu semua tergantung bagaimana kita memandang masalah itu. Kalau memang masalah itu kita anggap masalah, itu ya, ada masalah kita anggap masalah. Mengerti ya? Ada masalah kita anggap masalah. Tapi ada masalah kita tidak menganggap masalah, itu luar biasa. Malam hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang God is my helper. God is my helper. Tuhan adalah penolongku. Saudara mau ditolong? Haleluya. Saudara mau ditolong? Ingat tadi bahwa tahun 2025 ini menjadi tahun berkat bagi kita saudaraku. Ya, menjadi tahun yang gilang gemilang, ya. Kita baca satu ayat dari Mazmur pasal 54. Mazmur pasal 54 ayat 6. Mazmur 54 ayat 6. Mana? Sesungguhnya Allah adalah, ya. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Ya. Sesungguhnya Tuhan adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Saya mau cerita sedikit tentang ayat ini saudaraku. Ayat ini dia berbicara atau Daud berbicara tentang kesetiaan Tuhan kepadanya. Anehnya ini Daud ketika ada di ada di sebuah keluarga, dia bersembunyi di situ saudaraku. Tetapi akhirnya keluarga ini justru melaporkan atau memberitahukan kepada Saul bahwa Daud bersembunyi di rumahnya, bersembunyi di tempatnya. Ya. Kalau kita berlindung kepada seseorang, harusnya mereka terus menjaga kita dong. Enggak memberitahukan keberadaan kita. Tetapi apa yang terjadi ya kepada Daud pada waktu itu justru sekali lagi dia akan keluarga ini memberitahu kepada Saul ya. Saul juga mengejar-ngejar Daud. Hati-hati saudaraku, enggak semua orang yang kita percayai, sekali lagi, hati-hati, tidak semua orang yang kita percayai, ya, orang yang kelihatannya baik,
orang yang kelihatan mukanya, ya, muka apa dia? Ya, mukanya manis. Tetapi bisa menusuk kita dari belakang. Ya, bisa menusuk kita dari belakang. Sekali lagi, perlu satu kepekaan yang luar biasa. Tapi coba satu ayat ini, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Dalam bahasa Inggris dia katakan begini, ini kata menopang aku di sini adalah dia pergunakan kata uphold. Ya, uphold artinya dia menguatkan aku dan dia menjunjung tinggi aku, kemudian dia menegakkan aku. Makanya tadi saya katakan tahun 2025 ini menjadi tahun di mana Tuhan memberkati kehidupan kita. Ya, sekalipun banyak tantangan, ya, tetapi kalau kita tetap taat kepada Tuhan, tetap menaruh harap kepada Tuhan, menaruh kesetiaan kepada Tuhan, Tuhan pasti membuka jalan. Ya, Tuhan pasti membuka jalan bagi setiap kita. Karena Tuhan mau menopang seluruh kehidupan kita, seluruh keberadaan ekonomi kita, keberadaan keluarga kita, seluruh keberadaan relasi kita, semua hal-hal yang kita kerjakan, Dia menopang. Saya katakan sekali lagi, Tuhan yang akan menopang. Ya, Tuhan yang akan menjunjung tinggi, Tuhan yang akan menegakkan seluruh kehidupan kita di tahun 2025 ini, saudara. Sehingga saya berani berkata kepada saudara, ini tahun kemenangan buat kita. Sekalipun bagi dunia ini adalah tahun yang penuh dengan pergumulan. Tapi bagi kita adalah tahun yang hebat. Ya, tahun yang hebat. Oleh sebab itu, kita belajar bersama-sama malam hari ini bagaimana caranya agar pertolongan Tuhan sampai kepada kita. Ya, sekali lagi, bagaimana pertolongan Tuhan bisa sampai kepada kita. Buka di dalam Yohanes pasal 2. Ini sudah sering sekali kita dengar firman ini. Yohanes pasal 2 tentang perkawinan di Kana. Pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ayat berikutnya. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Next. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Next. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepadanya, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Berikut, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Ya. Bagaimana agar pertolongan Tuhan bisa kita nikmati di tahun 2025 ini, bisa kita rengkuh ya bersama dengan firman Tuhan, bersama dengan kekuatan Roh Kudus. Dengarkan pernyataan ini saudaraku. Kehadiran Sang Penolong dalam situasi yang sedang Anda hadapi tergantung kepada Anda. Ya. Perhatikan ya. Kehadiran Sang Penolong dalam situasi yang sedang Anda hadapi tergantung kepada Anda. Kadang-kadang ketika kita menghadapi masalah, menghadapi problem,
menghadapi banyak tekanan-tekanan dalam hidup ini, bukan Tuhan yang kita nomor satukan. Ya, bukan Tuhan yang kita nomor satukan, tetapi orang-orang siapa yang bisa membantu kita, teman kita yang bisa membantu kita, om kita yang bisa membantu kita. Ya. Dan banyak hal lagi yang kita pikirin, ya, yang kita pikirin di luar Tuhan. Ya. Dalam hati kita sih agar secepatnya kita keluar dari masalah ini. Tapi manusia tidak bisa menjamin bahwa kita bisa cepat-cepat keluar dari masalah itu, saudaraku. Tapi ketika kita menomorsatukan Tuhan dalam hal banyak masalah, dalam hal banyak problem yang kita hadapi, maka saya percaya Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Makanya malam hari ini tergantung kepada kita. Siapa yang kita nomor satukan di dalam hidup ini ketika kita menghadapi masalah. Apakah teman-teman kita atau orang-orang yang orang-orang yang kita anggap mampu menolong kita. Oleh sebab itu, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi banyak problem di dunia ini, saudaraku, mari arahkan, fokuskan kembali pandanganmu kepada Tuhan. Ya, jangan jangan dilencengkan oleh berbagai hal yang kita temui setiap hari dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi, ya, banyak masalah-masalah di hadapan yang kita dengar kesaksian. Sekali lagi, saran firman Tuhan kepada kita malam hari ini, berfokuslah kepada Tuhan. Fokuskan dirimu pada tahun ini 2025 ini. Fokuskan dirimu, fokuskan pikiranmu, fokuskan hatimu kepada Tuhan. Sebab Tuhan akan melakukan hal-hal yang dahsyat. Ya. Coba kita baca satu kebenaran firman Tuhan. Mazmur pasal 33 ayat 9. Mazmur 33 ayat 9. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Sekali lagi saya ulangi, sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Enggak ada satupun di dunia ini yang bisa menghalangi bekerjanya firman Tuhan, saudaraku. Ya, tidak ada satu situasi apapun yang kita hadapi dapat menghalangi pekerjaan firman Tuhan dalam situasi yang kita hadapi. Ya, makanya kita perlu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sebab Dia berfirman, Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Ya, ketika kita berpegang teguh kepada firman itu, saudara, dan saya percaya segala sesuatu yang kita hadapi, segala sesuatu yang kita pergumulkan, segala sesuatu yang kita inginkan, yang tadi ingin menjadi pegawai negeri, ingin menjadi ingin segala sesuatu, ya. Kalau Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Amin. Ya. Oleh sebab itu, fokuskan. Fokus kepada Tuhan. Jangan berfokus kepada manusia. Ya. Manusia hanya bisa memberi saran kepada kita. Manusia hanya bisa memberikan semangat kepada kita. Manusia hanya bisa memberikan semangat kepada kita. Tetapi Tuhanlah yang memberi solusi. Ya, Tuhanlah yang membuat jalan. Tuhanlah yang membuka jalan bagi kita, membuka pintu-pintu bagi kita, saudara. Sehingga yang tadinya kelihatannya agak susah, kelihatannya tidak mungkin, kelihatannya mustahil. Tetapi kalau Tuhan berfirman, kalau Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Ya,
Kalau dia memberi perintah, semuanya pasti ada. Tanamkan jauh di dalam hatimu ini. Sekali lagi, tanamkan jauh-jauh di dalam loh hatimu ini. Bahwa Anda perlu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kadang-kadang kita terlalu asik dengan masalah kita sendiri. Ya, sekali lagi, kadang-kadang kita terlalu asik dengan masalah kita sendiri. Akhirnya kita lupa siapa yang harus kita kita fokuskan di dalam diri kita sehingga jalan keluar dan hal-hal yang seharusnya kita dapatkan daripada Tuhan tiba-tiba hilang karena fokus kita bukan kepada Tuhan, bukan kepada firman-Nya, bukan kepada kekuatannya, bukan kepada pesan-pesannya. Sekali lagi, mari saudara, saudara fokuslah kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Jangan berfokus kepada manusia, jangan berfokus kepada pengalaman, jangan berfokus kepada pengetahuan atau pendidikan Anda. Jangan berfokus kepada pendidikan Anda, tapi fokus kepada Tuhan. Yang kedua, kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ada firman Tuhan berkata, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kadang-kadang kita bersandar kepada kemampuan kita, bersandar kepada kekuatan kita, bersandar kepada pengalaman-pengalaman kita, saudara. Tapi sekali ini Tuhan berfirman kepada kita, ketika kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan, ketika kita mempercayakan setiap masalah, ketika kita mempercayakan setiap tekanan yang kita hadapi, Tuhan akan memberi jalan keluar bagi kita. Sekalipun rasa-rasanya ini tidak mungkin. Rasa-rasanya ini tidak mungkin akan terjadi, bisa saya lalui, bisa saya hadapi. Tapi ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, ketika kita mempercayakan pergumulan kita kepada Tuhan, ketika kita mempercayakan masa depan kepada Tuhan, masa depan anak-anak kita, masa depan keluarga kita, ialah Tuhan. Sekali Dia berfirman, maka semuanya pasti jadi. Coba kita baca Lukas 5 ayat 5. Lukas 5 ayat 5. Lukas 5 ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Kadang-kadang kita membanting tulang, banting opung, saudaraku. Segalanya dibanting. Segalanya dibanting. Tapi nggak ada hasilnya. Karena kita terlalu percaya kepada pengertian-pengertian kita tadi. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Karena tidak ada hasil, dia dipengaruhi oleh sebuah tekanan. Mungkin saja dia bisa meninggalkan Yesus pada saat itu. Karena semua yang dia kerjakan tidak ada hasil. Semua yang dia pikirin, semua yang dia rencanakan, tidak ada hasilnya. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Kami tidak mendapatkan sesuatu, kami tidak menemukan sesuatu di dalam pekerjaan kami, di dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Enggak ada hasilnya. Tetapi karena Engkau menyuruhnya. Perhatikan nih penekanannya, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Karena Engkau menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga. Saya mau katakan kepada saudara, sekalipun hasil tidak engkau dapatkan pada tahun 2024 ini, jangan sampai Anda tidak menebarkan jala kembali. Tebarkan jala imanmu, saudaraku.
Sekali lagi, tebarkan jala imanmu melalui doa-doa yang tidak berkeputusan. Ya, tebarkan jala iman. Sekali lagi saya ulangi, tebarkan jala imanmu melalui doa-doa yang tidak berkeputusan. Coba kita lihat. Efesus pasal 6 ayat 18. Efesus pasal 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu. Ya. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Ya, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Artinya tidak berkeputusan setiap saat, setiap waktu. Bagaimana caranya itu? Berdoa setiap saat, kita perlu berteriak-teriak di mana saja kita berada. Makanya perlu berdoa di dalam roh, saudaraku. Ya. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Sekali lagi, saya katakan kepada saudara, ketika kita mempercayakan segalanya kepada Tuhan, ya, dibarengi dengan doa yang tidak putus-putusnya, ya, maka saya percaya apa yang menjadi permintaanmu kepada Tuhan, apa yang menjadi permohonan kita kepada Tuhan, Tuhan akan mengabulkan, ya, Tuhan akan mengabulkan. Yang ketiga, yang berikut. Keberlangsungan suatu tindakan pertolongan bergantung pada kualitas iman Anda. Saya baca sekali lagi, keberlangsungan suatu tindakan pertolongan bergantung kepada kualitas iman Anda. Kadang-kadang memang harus kita akui, iman yang kita miliki kadang-kadang fluktuatif. Ada naik turunnya, ya, naik turunnya. Ketika ada masalah, kadang-kadang iman kita juga ikut bermasalah. Ya, sekali lagi saya katakan, ketika ada masalah, kadang-kadang iman kita ikut bermasalah. Nah, bagaimana agar hal ini jangan sampai terjadi? Jangan iman kita ketika ada masalah ikut bermasalah. Kita kembali kepada Tuhan, saudaraku. Memang malam hari ini begitu kuat Tuhan taruhkan kepada kita semua malam ini, mungkin melalui saya, masalah yang bertubi-tubi yang kita hadapi pada tahun 2024 ini akan kita putuskan malam hari ini. Ya, akan kita putuskan. Tergantung iman yang Anda miliki. Sebagaimanapun pendeta, ya, seorang pendeta berdoa begini, segala macam. Ketika Anda sendiri tidak tidak memberi perhatian khusus, ya, kepada doa-doa yang dinaikkan, itu hasilnya nihil, saudaraku. Ya, nihil. Tapi saya percaya ketika doa-doa disampaikan di hadapan Tuhan, kita sambut dengan iman yang kuat. Dengan iman yang tidak bisa digoyahkan. Dengan iman yang tidak gampang terpuruk oleh masalah yang kita hadapi. Maka saya percaya tahun 25 ini bukan tahun bukan tahun yang suram buat kita. Ya, menjadi tahun yang gilang gemilang. Ya, menjadi tahun yang gilang gemilang buat kita. Ya, keberlangsungan suatu tindakan pertolongan. Artinya kalau Tuhan menolong saya pada tahun 2024, Tuhan juga akan menolong saya pada tahun
2025, 2026, dan sampai tahun-tahun yang akan datang. Inilah yang harus kita renungkan secara kontinu, saudara. Ya, sehingga apapun yang terjadi, ketika iman kita terus terus dipertahankan, terus berdiri teguh, ya, bersama firman Tuhan. Ya, jangan andalkan yang lain-lain. Sekali lagi, jangan andalkan yang lain-lain selain kebenaran firman Tuhan. Ya, selain kebenaran firman Tuhan, jangan andalkan yang lain-lain. Anda boleh apa saja yang engkau perbuat, ketika engkau tidak menghormati firman Allah, maka jadi sia-sia semuanya. Ya, jadi sia-sia semuanya. Nah, itu tiga pernyataan kepada kita malam hari ini. Coba kita lanjutkan sebentar lagi, saudaraku. Kembali kepada Yohanes tadi, Yohanes pasal 2. Yohanes pasal 2. Mundur lagi, mundur. Coba ayat ketiga. Ayat ketiga. Ayat ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ya. Kadang-kadang orang lain bisa menunjukkan suatu jalan bagi kita, memberikan kita sebuah sebuah saran. Memang bukan orang itu yang mengerjakan, bukan orang itu yang memberikan buat kita, yang melakukan buat kita, maksud saya, tetapi orang lain. Tetapi melalui orang itu, melalui Ibu Yesus, ya, melalui Ibu Yesus, dia memberitahukan kepada Yesus masalah yang sedang mereka hadapi, saudara. Makanya hidup ini jangan cari musuh. Ya. Kehidupan kita ini sekali lagi jangan cari masalah. Ya, damai di surga, damai di bumi. Sekali lagi, jangan cari musuh. Setuju enggak? Ya, setuju enggak? Hidup kita jangan cari masalah, jangan cari musuh. Orang lain, sekali lagi orang lain, ketika kita memberitahukan, ketika kita bercerita kepada orang-orang tertentu, dia tidak bisa menolong kita, tetapi dia bisa menunjukkan jalannya kepada kita. Dia bisa memberikan solusi kepada kita melalui orang lain. Ibu Yesus hanya bercerita kepada Yesus. Bukan Ibu Yesus yang melakukan, tetapi Yesus yang melakukan. Itu yang saya maksud di sini. Nah, sekali lagi, jangan cari masalah. Jangan sampai bertengkar kepada orang-orang. Jangan cari sekali lagi jangan mencari musuh di dunia ini, saudaraku. Sebab terkadang kita segan meminta pertolongan, meminta saran kepada orang lain. Kepada orang yang menurut kita tidak bisa menolong kita. Tapi ketika kita memberi segala sesuatu kepada Tuhan, Dia sanggup membuka jalan bagi kita, entah melalui orang lain, entah melalui siapapun. Ya, entah melalui orang lain, entah melalui siapapun. Ayat 4. Ketika mereka, ayat 4. Ayo. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba. Ya. Yesus berkata sendiri,
saatnya belum tiba untuk melakukan sesuatu pada waktu itu. Tetapi ibu Yesus mengetahui siapa Yesus yang sebenarnya. Ya. Hanya ibu Yesus yang mengetahui tentang keberadaan Yesus, tentang kuasa yang ada di dalam dirinya, tentang pesan Tuhan kepada Ibu Maria. Apa yang dipesankan kepadanya tentang keberadaan Yesus pada saat itu. Makanya dia berani, ya, dia berani mengatakan kepada pelayan-pelayan pada waktu itu, apa saja yang dikatakannya kepadamu, lakukan. Ayat berikut, ayat 5. Tetapi ibu Yesus berkata kepadanya, kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ini ketaatan sebagai seorang pelayan. Ketaatan sebagai seorang pelayan. Alangkah baiknya saudaraku kalau kita memiliki ketaatan seperti pelayan-pelayan ini. Ya, sekalipun mereka belum tahu, sekalipun belum mereka apa juntrungannya, apa alhasilnya nanti. Tetapi sekali lagi saya katakan kepada kita, alangkah baiknya kita memiliki ketaatan seperti pelayan-pelayan ini. Ayat 6. Ayat 6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi masing-masing isinya 2-3 buyung. 7. Ayat 7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ya, sekalipun belum mereka tahu apa nanti jadinya, apakah terjadi mujizat atau tidak. Apakah dapat memberikan solusi kepada masalah yang sedang dihadapi pada waktu itu? Mereka belum tahu. Tetapi ketaatan, ya, ketaatan menentukan pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Sekali lagi, ketaatan menentukan karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Itulah yang terjadi. Pada ayat 7 ini Yesus berkata kepada mereka, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Akhirnya setelah mereka mengisi penuh dan mereka menaati semua perintah yang yang diperkatakan oleh Yesus. Dan sampai pada puncaknya mereka mau membawa air ini yang belum menjadi anggur. Ya, belum menjadi anggur pada waktu itu, saudaraku. Mereka membawanya kepada pemimpin pesta. Dan coba perhatikan di waktu mereka membawa, di waktu pelayan-pelayan membawa air. Ini baru air loh. Ya, belum jadi anggur. Ketika pelayan-pelayan itu membawa membawa air yang sudah dicedok tadi kepada pemimpin pesta, ingat bahwa air itu belum menjadi anggur. Ya, lihat dramanya. Dia sambil berjalan. Kemudian pelayan yang satu bertanya kepada orang yang membawa air itu, orang yang membawa air di dalam gayung umpamanya ya. Ini udah berubah belum? Pelayan-pelayan yang di belakang tadi bertanya kepada yang membawa
air itu kepada pemimpin pesta. Udah berubah belum? Dia bilang belum. Sambil deg-degan saudaraku. Ini jadi apa enggak? Ya, sambil ketakutan. Bukankah Tuhan kadang-kadang Tuhan memperhadapkan kita kepada hal situasi-situasi yang demikian. Kita deg-degan. Kita berkata dalam hati, jadi apa enggak? Jadi atau enggak? Jadi atau enggak? Tetapi setelah sampai kepada pemimpin pesta, barulah air itu berubah menjadi anggur. Ya, setelah sampai kepada pemimpin pesta, barulah air itu berubah menjadi anggur. Perhatikan ini pernyataannya. Ketaatan Anda kepada firman Tuhan akan memberi jaminan kepada Anda tetap terlindungi dan terselamatkan. Saya baca sekali lagi, ketaatan Anda kepada firman Tuhan akan memberi jaminan kepada Anda tetap terlindungi dan terselamatkan. Makanya saya berani berkata kepada saudara, kita menghadapi tahun 2025 ini, jangan goyah imanmu, jangan sampai kendor ketaatanmu saudaraku. Ya. Apapun yang engkau hadapi, tetap taati firman Tuhan, tetap taati firman Tuhan. Sekalipun banyak di sekeliling kita banyak hal-hal yang melencengkan atau membelokkan ketaatan kita kepada Tuhan, tetap kembali kepada firman Tuhan. Sebab hanya firman Tuhanlah, ya, ingat, hanya firman Tuhanlah yang mampu memberi kehidupan kepada setiap orang yang berani menghadapi kenyataan-kenyataan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya baca apa yang saya pernyataan pada malam hari ini. Kehadiran Sang Penolong dalam situasi yang sedang Anda hadapi tergantung kepada Anda. Yang kedua, mempercayakan. Jangan percaya kepada kekuatan Anda sendiri, jangan Anda percaya kepada kekuatan pengalaman Anda sendiri. Yang ketiga, keberlangsungan suatu tindakan pertolongan bergantung kepada kualitas iman Anda. Yang berikut, ketaatan menentukan pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Ya, kalau Roh Kudus bekerja, Dia sanggup membuka jalan-jalan yang tertutup bagi kita. Dia sanggup membuka pintu-pintu yang tertutup bagi kita. Dan yang terakhir, ketaatan Anda kepada firman Tuhan akan memberi jaminan kepada Anda tetap terlindungi dan terselamatkan. Sekalipun ya, pada waktu mereka membawa air yang belum menjadi anggur, yang belum berubah menjadi anggur, karena ketaatan ini menghadirkan begitu banyak kebaikan dalam hidup kita, kebaikan di dalam rumah tangga kita, kebaikan di dalam keinginan kita yang ingin kita capai. Ya, yang ingin kita capai. Saya percaya dengan kita mendengar firman Tuhan ini, dengan kita belajar kepada pada Yohanes atau dalam kitab Yohanes pasal 2 tentang perkawinan di Kana, maka itu akan memberi sesuatu kepada kita, memberikan ilham kepada kita, memberikan hikmat kepada kita. Beginilah cara supaya kita mendapati pertolongan Tuhan. Sehingga tiap hari kita berkata, God is my helper. God is my helper. God is my helper. God is my helper. Ya, tiap-tiap hari. Kenapa? Ketika
kita menjalani kelima pernyataan tadi yang saya sebutkan itu saya percaya akan memberi kekuatan bagi kita, akan memberi satu dorongan bagi kita, akan memberi satu keyakinan bagi kita akan pertolongan Tuhan. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.